Kalau ia tidak sanggup mencari orang perantara, maka diurus olehnya sendiri. Dan diasingkannya sedirham dengan niat akan menyerahkan kepada orang itu. Dan ditentukannya dirham itu untuk orang tersebut dan baiklah sisanya untuknya sendiri. Dan ini, mengenai campuran barang cair, adalah lebih jelas dan sudah semestinya yang demikian. Kalau ada yang mengatakan bahwa seyogyanya halal baginya mengambil dan memindahkan hak ke dalam tanggungannya, maka apakah perlunya lagi, pertama-tama kepada mengeluarkan, kemudian menggunakan pada yang sisanya? Kami menjawab bahwa telah berkata orang-orang yang mengatakan halal baginya mengambil, selama masih ada sekedar yang haram dan tidaklah dibolehkan mengambil semuanya. Dan jikalau diambilnya, niscaya tidak dibolehkan yang demikian. Berkata ulama-ulama yang lain, tidaklah baginya mengambil selama tidak dikeluarkan kadar haram dengan taubat dan bermaksud menggantikan. Berkata ulama-ulama yang lain, diperbolehkan bagi yang mengambil pada penggunaannya untuk mengambilkan daripadanya. Adapun dia maka janganlah memberi. Kalau diberikannya, niscaya ia berbuat maksiat dan tidaklah maksiat orang yang mengambil daripadanya. Dan apa yang diperbolehkan satu, niscaya diambillah semua. Dan yang demikian itu karena si pemilik kalau telah jelaslah dia, maka dia boleh mengambil haknya dari jumlah tersebut. Karena ia mengatakan, moga-moga yang diserahkan kepadaku adalah jatuh pada benda yang menjadi hakku sendiri. Dan dengan penentuan pengeluaran hak orang lain dan pembedanya, maka tertolaklah kemungkinan itu. Maka harta tersebut menjadi kuat dengan kemungkinan ini terhadap lainnya. Dan apa yang mendekati kepada haknya adalah didahulukan. Sebagaimana didahulukan benda yang serupa dengan bendanya daripada nilainya, dan didahulukan benda itu sendiri daripada benda yang serupa baginya, maka seperti itu pula, apa yang mungkin padanya dikembalikan nilainya, dan yang mungkin padanya dikembalikan benda itu sendiri, didahulukan daripada apa yang mungkin padanya dikembalikan barang yang serupa. Dan jikalau boleh untuk ini dikatakan demikian, niscaya bolehlah bagi pemilik dirham yang lain untuk mengambil 2 dirham dan menggunakan kedua dirham itu, seraya mengatakan, atas saya membayar hakmu dari tempat yang lain, karena percampuran itu dari dua pihak, dan tidaklah milik salah seorang dari keduanya untuk ditakdirkan hilang itu lebih utama dari milik yang lain. Kecuali diperhatikan kepada yang tersedikit, lalu ditakdirkan hilang ke dalamnya, atau diperhatikan kepada yang bercampur, lalu dijadikan dengan perbuatannya itu berimpit dengan hak orang lain. Keduanya itu adalah jauh sekali, dan ini jelas pada barang-barang yang mempunyai keserupaan. Karena ia terjadi sebagai ganti pada barang-barang yang dihilangkan dari bukan akad jual beli. Adapun apabila serupa sebuah rumah dengan beberapa rumah atau seorang budak dengan beberapa orang budak, maka tiadalah jalan kepada damai mendamaikan dan rela merelakan. Kalau ia enggan mengambil selain benda yang haknya sendiri dan ia tidak sanggup kepada yang demikian dan pihak yang lain bermaksud menghalangi terhadapnya semua miliknya, maka kalau barang-barang itu bersamaan nilainya, maka jalan yang harus ditempuh ialah hakim kadli menjual semua rumah itu dan membagi-bagikan kepada mereka harganya dengan kadar sebanding. Dan kalau perbandingan itu berlebih kurang, niscaya hakim itu mengambil dari yang meminta dijual akan nilainya rumah yang terbaik, dan diserahkannya kepada yang mencegah penjualan kadar nilai yang tersedikit. Dan dihentikan dulu jumlah yang berlebih kurang itu, menunggu penjelasan atau perdamaian, karena itu mengandung kesulitan. Dan kalau tidak diperoleh hakim kadli,
Maka bagi orang yang menghendaki penyelesaian sedang barang itu semua dalam tangannya, bahwa mengurus yang demikian itu oleh dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu kemuslihatan. Dan selainnya dari kemungkinan-kemungkinan adalah lemah di mana kami tidak memilihnya. Dan pada yang dahulu itu adalah peringatan kepada sebab musababnya. Dan ini adalah jelas pada gandum dan kurang jelas pada uang, nukut. Dan pada benda adalah lebih kabur lagi. Karena tidaklah sebahagiannya dapat menjadi ganti dari sebahagian yang lain. Maka karena itulah diperlukan kepada dijual, dan marilah kami gambarkan dengan beberapa masalah yang akan sempurna penjelasan pokok ini dengan masalah-masalah itu. Suatu masalah apabila mendapat warisan bersama sekumpulan orang lain dan adalah sultan telah merampas harta kepunyaan pewaris mereka. Lalu sultan itu mengembalikan kepada pewaris tadi sepotong yang tertentu dari harta itu, maka yang sepotong yang tersebut menjadi milik bagi semua ahli waris. Dan kalau dikembalikan oleh sultan setengah dari harta tersebut, di mana yang setengah itu adalah kadar hak dari pewaris tadi, niscaya bersama-samalah ahli waris memperoleh bahagian daripadanya. Karena setengah yang untuknya itu tidaklah dapat diperbedakan. Hingga dikatakan bahwa yang setengah itu ialah yang dikembalikan tadi dan yang masih tinggal itulah yang dirampas. Dan tidaklah yang setengah itu menjadi dapat diperbedakan dengan niat dari sultan dan maksudnya membataskan yang dirampas itu dalam bahagian para ahli waris yang lain. Suatu masalah apabila jatuh ke dalam tangannya harta yang diambilnya dari sultan yang zalim. Kemudian ia bertaubat, dan harta itu adalah benda yang tidak bergerak, dan telah berhasil dari benda itu keuntungan. Maka seyogyalah diperkirakan sewa yang pantas karena lamanya benda itu dalam tangannya. Dan begitu pula semua barang yang dirampas yang bermanfaat atau berhasil daripadanya tambahan. Maka tidaklah sah taubatnya selama tidak dikeluarkan sewa dari benda yang dirampas itu. Dan begitu pula tiap-tiap tambahan yang berhasil dari benda itu. Dan penaksiran dari sewa budak-budak, kain-kain, bejana-bejana dan yang lain-lain yang seumpamanya dari barang-barang yang tidak dibiasakan penyewaannya adalah termasuk hal yang sukar. Dan yang demikian itu tidak dapat diketahui, kecuali dengan ijtihad mengeluarkan pendapat, pertimbangan, dan kira-kiraan. Dan begitu pula lah tiap-tiap penilaian yang terjadi dengan ijtihad mengeluarkan pendapat, pertimbangan. Dan jalan menjaga diri ialah mengambil dengan yang lebih jauh. Dan apa yang diperolehnya dari keuntungan pada harta rampokan pada segala akad jual beli yang diadakannya dengan tidak kontan dan dibayarnya harga dari harta itu, maka adalah menjadi miliknya. Tetapi padanya syubhat diragukan, karena harganya adalah harta haram, sebagaimana telah disebutkan dahulu hukumnya. Dan kalau harga itu dibayar dengan benda dari harta itu, maka segala akadnya adalah batal. Dan sesungguhnya ada yang mengatakan, dilaksanakan akad-akad itu dengan mempersewakan barang yang dirampok karena sesuatu kepentingan. Maka orang yang kena rampok itu adalah yang lebih utama berhak dengan yang demikian. Dan menurut logika, segala akad itu dibatalkan. Harganya minta dikembalikan dan barang-barang itu dikembalikan. Kalau tidak sanggup karena banyaknya, maka semuanya itu adalah harta haram yang diperoleh dalam tangannya. Maka bagi orang yang kena rampok menurut modal hartanya, dan yang lebih itu adalah haram, yang wajib dikeluarkan untuk disedekahkan, dan tidaklah halal bagi yang merampok dan bagi yang kena rampok, tetapi hukumnya adalah hukum tiap-tiap yang haram yang jatuh ke dalam tangannya. Suatu masalah, barang siapa memperoleh harta warisan dan ia tidak tahu bahwa pewarisnya dari mana mengusahakannya,
Adakah dari yang halal atau dari yang haram? Dan tidak ada di situ sesuatu tanda. Maka harta itu adalah halal dengan sepakat ulama-ulama. Dan kalau diketahuinya bahwa pada harta warisan itu ada yang haram dan ia ragu tentang jumlahnya, niscaya dikeluarkan kadar yang haram itu dengan hati-hati. Kalau tidak diketahuinya yang demikian itu, tetapi diketahuinya bahwa pewarisnya adalah mengurus segala pekerjaan untuk sultan dan mungkin ia tidak ada mengambil sesuatu dalam pekerjaannya itu atau ada diambilnya dan tidak ada lagi dalam tangannya sedikit pun, karena sudah lama masanya, maka ini adalah harta syubhat, diragukan, yang baguslah dijaga, bersikap menjaga diri daripadanya dan tidak wajib. Dan kalau diketahuinya bahwa sebahagian harta pewarisnya adalah dari kezaliman, maka haruslah dikeluarkan kadar yang zalim itu dengan ijtihad mengeluarkan pendapat pertimbangan. Berkata setengah ulama bahwa tidaklah wajib yang demikian, dan dosanya adalah ke atas pundak pewaris. Ulama tersebut mengambil dalil dengan apa yang dirawikan, bahwa seorang laki-laki di antara orang-orang yang ditugaskan mengurus perbuatan sultan meninggal. Lalu berkatalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang baguslah bertanya artinya untuk ahli warisnya. Hadits tersebut adalah lemah dhaif, karena tidak disebutkan nama sahabat itu. Dan mungkin hadits itu timbul dari orang yang menganggap enteng terhadap hadits. Dan sesungguhnya ada dalam kalangan para sahabat itu orang yang mempermudah-mudahkan hadits. Tetapi kami tidak akan menyebutkan namanya karena demi kehormatan sahabat itu sendiri. Dan bagaimanakah adanya kematian seseorang itu membolehkan yang haram yang diyakini, yang bercampur aduk, dan dari manakah harta ini diambil? Ya, apabila tidak diyakini, niscaya bolehlah dikatakan bahwa harta itu tidak diambil dengan tidak diketahui. Maka baiklah bagi ahli waris tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada yang haram yang diyakini. Perhatian kedua, tentang penggunaan dari harta itu. Apabila yang haram itu telah dikeluarkan, lalu mempunyai 3 keadaan. Ada kalanya bahwa barang haram yang dikeluarkan dari tangan seseorang itu mempunyai pemilik tertentu, maka wajiblah diserahkan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Dan kalau pemilik itu jauh, maka ditunggu kedatangannya atau berhubungan kepadanya. Dan kalau barang itu mempunyai tambahan dan kemanfaatan, maka hendaklah dikumpulkan segala faedahnya itu, menunggu waktu kedatangan pemiliknya. Ada kalanya barang tersebut mempunyai pemilik tidak tertentu, di mana putus harapan daripada mengetahui siapa orangnya, dan tidak diketahui apakah ia sudah meninggal dengan ada ahli waris atau tidak. Maka dalam hal ini, tidaklah mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, dan dihentikan dahulu sampai persoalannya menjadi jelas. Dan kadang-kadang tidak mungkin dikembalikan karena banyaknya pemilik. Seperti harta rampasan perang yang dicuri dengan diam-diam. Maka setelah bercerai-berainya para pejuang, lalu bagaimanakah sanggup mengumpulkan mereka? Dan kalau sanggup, maka bagaimanakah dipecahkan 1 dinar umpamanya kepada 1.000 atau 2.000 pejuang, maka uang tersebut seyogyanya disedekahkan. Dan ada kalanya dari harta perang, dari benda yang tidak bergerak, dan harta-harta yang ditujukan untuk kemuslihatan kaum muslimi seluruhnya, maka diserahkan yang demikian itu untuk jembatan-jembatan, masjid-masjid, surau-surau, usaha-usaha pada jalan ke Makkah, dan hal-hal yang seperti ini yang dapat bermanfaat untuk semua orang yang melalui jalan itu dari kaum muslimin, supaya merata bagi kaum muslimi seluruhnya. Hukum dari bahagian pertama tadi, tak ada syubhat diragukan padanya. Adapun bersedekah dan membangun jembatan-jembatan,
maka seyogyanya diurus oleh hakim. Maka diserahkanlah kepadanya harta kalau diperoleh hakim kadli yang beragama. Dan kalau hakim itu orang yang menghalalkan apa yang tidak terang halal, maka dengan menyerahkan kepadanya, ia menanggung. Jikalau dimulainya apa yang tidak menjadi tanggungannya, maka bagaimanakah gugur daripadanya tanggungan yang telah tetap di atas pundaknya? Tetapi hendaklah dalam hal ini diangkat seorang perantara hakam dari penduduk negeri yang berilmu dan yang beragama. Karena dengan pengangkatan hakam tersebut adalah lebih utama daripada hakim itu sendirian. Kalau tidak sanggup daripada mengangkatkan hakam, maka hendaklah ia mengurus yang demikian itu oleh dirinya sendiri saja. Karena yang dimaksudkan ialah pengurusan. Adapun orang yang mengurus itu sendiri, sesungguhnya kita minta dia untuk urusan-urusan yang halus-halus tentang kemuslihatannya. Maka janganlah ditinggalkan pokok urusan itu, disebabkan lemah orang yang mengurusnya, di mana ia lebih utama ketika mempunyai kesanggupan untuk itu. Kalau ada yang menanyakan, apakah dalil harusnya bersedekah dengan barang yang haram? Bagaimanakah bersedekah dengan barang yang bukan milik sendiri? Dan segolongan ulama beraliran bahwa yang demikian itu tidak dibolehkan, karena dia itu haram. Diceritakan dari Al-Fudail bahwa jatuh ke dalam tangannya 2 dirham. Maka tatkala diketahuinya bahwa kedua dirham itu tidak menurut caranya, lalu dilemparkannya ke dalam batu-batu, seraya berkata, "Aku tidak bersedekah, melainkan dengan yang baik. Dan aku tidak rela untuk orang lain dari aku akan apa yang aku tidak rela untuk diriku sendiri." Maka di sini kami jawab, ya, yang demikian itu mempunyai alasan dan kemungkinan. Dan kami sesungguhnya memilih yang sebaliknya, karena hadits, atsar dan logika. Adapun hadits, maka perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya disedekahkan kambing panggang yang disuguhkan kepadanya, maka perkataannya bahwa kambing itu haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kambing panggang itu untuk makanan orang-orang tawanan." Dan tatkala turun wahyu Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, dikalahkan kerajaan Rum di negeri yang dekat dan mereka sesudah itu akan menang lagi nanti. Surat 30 Ar-Rum ayat 1, 2, 3. Lalu wahyu ini didustakan oleh kafir musyrik. Dan mereka mengatakan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah pendapatmu tentang yang dikatakan oleh temanmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwakan bahwa Rum itu akan kalah?" Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaruh dengan mereka itu dengan seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala dibuktikan oleh Allah akan kebenarannya, lalu datanglah Abu Bakar membawa barang taruhan yang beliau menangkan dalam pertaruhan dengan kafir musyrik itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah haram, maka sedekahkanlah dia." Dan kaum mukmin amat bergembira dengan pertolongan Allah. Dan turunlah ayat yang mengharamkan pertaruhan. Sesudah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam pertaruhan menghadang bahaya dengan kafir-kafir itu. Adapun atsar, maka yaitu bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membeli seorang budak perempuan, lalu tidak berjumpa dengan pemiliknya untuk melunaskan harganya. Maka Ibnu Mas'ud mencari pemilik itu beberapa lamanya, tetapi tidak juga bertemu. Lalu ia bersedekah dengan harganya itu, seraya mendoa, "Wahai Allah, Tuhanku, ini adalah dari pemilik itu kalau ia setuju, dan kalau tidak, maka pahalanya bagiku." Al-Hasan radhiyallahu anhu ditanyakan orang tentang taubat orang yang mengambil harta.
rampasan perang dengan diam-diam dan apa yang diambil daripadanya sesudah bercerai-berai tentara, maka beliau menjawab harta itu supaya disedekahkan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki didorong oleh nafsunya, lalu mengambil dengan diam-diam 100 dinar dari harta rampasan perang. Kemudian, ia datang kepada amirnya untuk mengembalikan uang itu. Maka amir tersebut enggan menerimanya dan menjawab, bagi-bagikanlah kepada orang banyak. Lalu orang tadi datang kepada Muawiyah, maka enggan pula Muawiyah menerimanya. Kemudian ia datang kepada sebagian orang zuhud yang kuat mengerjakan ibadah. Maka orang zuhud itu menjawab, serahkan 1/5-nya kepada Muawiyah dan bersedekahlah yang tinggal daripadanya. Maka sampailah kepada Muawiyah perkataan orang zuhud itu. Lalu Muawiyah merasa sedih dan menyesal, karena tiada terguris yang demikian dalam pikirannya. Dan telah berpendapat yang demikian Ahmad bin Hanbal, Al-Hads Al-Muhasibi dan segolongan orang-orang menjaga diri. Adapun logika, maka yaitu dikatakan bahwa harta tersebut terumbang-ambing antara disia-siakan dan diserahkan kepada jalan kebajikan, karena telah putus asalah daripada memperoleh pemiliknya, dan dengan mudah dapat dimaklumi bahwa menyerahkannya kepada kebajikan adalah lebih utama daripada melemparkannya ke dalam laut. Karena kalau kita lemparkan ke dalam laut, maka kita telah hilangkan harta itu terhadap diri kita sendiri dan terhadap pemiliknya. Dan tak ada faedah apa-apa dari tindakan yang demikian. Dan apabila kita lemparkan ke dalam tangan orang miskin yang berdoa kepada pemiliknya, niscaya berhasillah bagi pemiliknya keberkatan dari doa itu. Dan berhasil bagi si miskin itu memenuhi keperluan hidupnya. Dan berhasilnya pahala bagi si pemilik. Tanpa usahanya sendiri dalam bersedekah itu, tidaklah seyogyanya dibantah. Karena pada suatu hadits sahih tersebut, sesungguhnya bagi petani dan penanam memperoleh pahala pada tiap-tiap apa yang diperoleh manusia dan burung dari buah-buahan dan tanamannya. Dan yang demikian itu adalah tanpa usahanya sendiri. Adapun perkataan orang yang mengatakan, janganlah kita bersedekah kecuali dengan yang baik halal, maka yang demikian itu adalah apabila kita mencari pahala untuk diri kita sendiri. Dan kita sekarang mencari kelepasan dari kezaliman, bukan pahala, dan kita ragu-ragu di antara menyia-nyiakan harta itu dan menyedekahkannya. Dan kita kuatkan segi menyedekahkan dari segi menyia-nyiakan. Dan perkataan orang yang mengatakan, kami tidak rela untuk orang lain dari kami, akan apa yang kami tidak rela untuk diri kami sendiri, maka itu begitu pula. Tetapi haram untuk kita sendiri, karena kita tidak memerlukan kepada harta itu. Dan bagi orang miskin adalah halal karena dihalalkan untuknya oleh dalil agama. Apabila dikehendaki oleh kemuslihatan akan penghalalannya, niscaya wajiblah penghalalan itu. Dan apabila telah halal, maka relalah kita yang halal itu untuknya. Dan kami mengatakan bahwa baginya boleh bersedekah kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila keluarganya itu miskin. Adapun keluarga dan ahli familinya, maka tidaklah tersembunyi. Karena kemiskinan berada pada mereka dengan adanya mereka itu dari keluarga dan ahli familinya. Bahkan mereka adalah lebih utama orang-orang yang disedekahkan. Adapun ia sendiri, maka bolehlah mengambil sekedar keperluan, karena dia pun orang miskin. Dan kalau ia bersedekah kepada orang miskin yang lain, niscaya dibolehkan. Dan demikian juga apabila dia itu miskin. Dan marilah kami gambarkan pula dalam penjelasan pokok ini beberapa masalah, suatu masalah.
Apabila berada dalam tangannya harta yang berasal dari sultan, maka segolongan ulama mengatakan, supaya harta itu dikembalikan kepada sultan. Maka sultanlah yang lebih tahu apa yang akan diperbuatnya, lalu diturutinya menurut kebiasaan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dan itu adalah lebih baik daripada harta itu disedekahkan. Al-Muhasibi memilih pendapat tersebut dan mengatakan, bagaimana harta itu disedekahkan, karena mungkin harta itu ada pemiliknya yang tertentu. Dan jikalau diperbolehkan yang demikian, niscaya diperbolehkan mencuri dari harta yang ada dalam tangan sultan dan harta itu disedekahkan. Dan segolongan ulama mengatakan, harta itu disedekahkan apabila diketahui bahwa sultan itu tidak akan mengembalikannya kepada si pemiliknya. Karena yang demikian itu menolong orang zalim dan memperbanyakkan sebab kezalimannya. Maka mengembalikan harta itu kepada sultan adalah menghilangkan hak pemiliknya. Dan pendapat yang terpilih yang lebih benar ialah bahwa apabila diketahui dari kebiasaan sultan bahwa ia tidak akan mengembalikan kepada pemiliknya, maka hendaklah ia menyedekahkannya sebagai ganti pemiliknya. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi si pemilik, kalau harta itu mempunyai pemilik yang tertentu, daripada dikembalikan kepada sultan. Karena kadang-kadang harta itu tidak mempunyai pemilik tertentu dan harta itu dalam milik kaum muslimin. Maka mengembalikannya kepada sultan adalah menghilangkannya. Dan kalau ada pemiliknya yang tertentu, maka mengembalikannya kepada sultan adalah menghilangkannya. Dan menolong sultan yang zalim dan menghilangkan keberkatan doa orang miskin kepada si pemilik itu. Dan ini adalah jelas, apabila berada dalam tangannya harta pusaka orang dan ia tiada melampaui batas dengan mengambilnya dari sultan, maka serupalah harta itu dengan barang yang diperoleh di jalanan, luktoh, yang tiada harapan diketahui pemiliknya. Karena tidak boleh baginya mempergunakan harta itu dengan menyedekah sebagai ganti si pemiliknya, tetapi baginya boleh niat memiliki harta itu. Kemudian, walaupun ia orang kaya, di mana ia telah mengusahakan harta itu dari cara mubah, cara yang diperbolehkan, yaitu berniat memiliki harta luktoh. Dan di sini, pada harta pusaka, itu tidaklah harta itu diperoleh dari cara mubah, maka diutamakan mencegahnya daripada niat memiliki dan tidak diutamakan mencegahnya daripada bersedekah. Suatu masalah, apabila Anda berada dalam tangannya harta yang tidak berpemilik dan kita perbolehkan baginya mengambil sekedar keperluannya karena kemiskinannya, maka mengenai kadar keperluannya itu, ada pandangan yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab rahasia zakat. Segolongan ulama mengatakan ia mengambil untuk cukup setahun bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan kalau ia sanggup membeli barang atau berniaga, di mana ia berusaha dengan yang tersebut bagi keluarganya, maka hendaklah dikerjakannya. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Muhasibi. Tetapi beliau berkata, yang lebih utama ialah bersedekah dengan semuanya, jikalau ia memperoleh pada dirinya kekuatan tawakal, dan menunggu kemurahan Allah Ta'ala pada yang halal. Jikalau ia tidak sanggup, maka bolehlah ia membeli barang atau membuat modal, yang dapat ia hidup dengan hasil yang baik dari modal itu. Dan tiap-tiap hari ia memperoleh padanya yang halal, yang dapat menahan hari itu daripadanya. Maka apabila telah habis lalu ia kembali mencarinya lagi. Apabila ia memperoleh halal yang tertentu, niscaya disedekahkannya sebanyak yang telah dibelanjakannya sebelumnya. Dan adalah yang demikian itu hutang padanya. Kemudian ia memakan roti dan meninggalkan daging, jika sanggup ia secara yang demikian. Dan kalau tidak,
niscaya dimakannya daging tanpa berlebih-lebihan nikmat dan meluas. Dan apa yang disebutkannya tak ada berlebihan, tetapi dijadikannya apa yang dibelanjakannya sebagai hutang padanya. Maka mengenai ini ada pandangan, dan tak ragu lagi mengenai orang yang menjaga diri akan menjadikannya sebagai hutang. Maka apabila ia memperoleh yang halal, niscaya ia bersedekah sebanyak hutang itu. Tetapi manakala yang demikian itu tidak diwajibkan atas orang miskin yang disedekahkan kepadanya, maka tidaklah jauh bahwa tidak pula wajib atasnya. Apabila ia mengambilnya karena kemiskinannya, lebih-lebih apabila jatuh ke dalam tangannya harta pusaka dan ia tidak berbuat yang melampaui batas dengan perampokan dan usahanya, sehingga beratlah urusan kepadanya dalam hal keadaan yang tersebut itu suatu masalah. Apabila ada dalam tangannya yang halal dan yang haram atau syubhat diragukan, dan tidaklah semuanya itu melebihi dari keperluannya, maka apabila ia mempunyai keluarga, niscaya hendaklah ditentukan bagi dirinya dengan yang halal, karena alasan kepadanya adalah lebih kuat pada dirinya sendiri daripada mengenai hambanya, keluarganya dan anak-anaknya yang kecil. Dan anak-anaknya yang besar, ia menjaga mereka itu dari yang haram, kalau yang demikian itu tidak membawa mereka kepada yang lebih sulit lagi. Dan kalau membawa kepada yang lebih berat, maka hendaklah diberinya mereka makanan sekedar diperlukan. Kesimpulannya, tiap-tiap yang ditakutinya pada orang lain, maka itu adalah ditakutinya pada dirinya sendiri dan malah lebih lagi, yaitu yang mengenai ilmu pengetahuan dan kekeluargaan, yang kadang-kadang sukar apabila tidak diketahui, karena tidak mengurus keadaan itu oleh dirinya sendiri. Dari itu, maka hendaklah dimulai dengan yang halal untuk diri sendiri, kemudian dengan orang yang menjadi tanggungannya. Dan apabila meragukan tentang hak dirinya sendiri, antara yang khusus dengan makanan dan pakaiannya dan antara yang lainnya dari berbagai macam perbelanjaan seperti ongkos pembekam, pencelup, penggunting, pemikul, mencat dengan kapur dan minyak, pembangunan tempat tinggal, penyediaan kendaraan, pengisian lampu, harga kayu api dan minyak lampu, maka hendaklah dikhususkannya dengan yang halal akan makanan dan pakaiannya. Karena yang berhubungan dengan tubuhnya dan tak boleh tidak daripadanya adalah lebih utama bahwa adanya itu baik. Dan apabila berkisar keadaan antara makanan dan pakaian, maka mungkinlah untuk dikatakan bahwa ditentukan makanan dengan yang halal, karena makanan itu bercampur dengan daging dan darahnya. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama dengan dia. Adapun pakaian, maka faedahnya menutupi aurat, menolak panas dan dingin, serta menolak kelihatan kulitnya. Dan inilah yang lebih terang kebenarannya padaku. Dan Al-Hads Al-Muhasibi berkata bahwa didahulukan pakaian, karena pakaian itu tinggal padanya beberapa lama, dan makanan tidak tinggal padanya. Karena apa yang dirawikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima oleh Allah salat orang yang padanya kain yang dibelinya dengan 10 dirham, di mana padanya ada sedirham yang haram. Ini mungkin, tetapi contoh-contoh yang seperti ini telah datang juga mengenai orang yang dalam perutnya haram dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Maka memelihara daging dan tulang bahwa ia tumbuh dari yang halal adalah lebih utama. Dan karena itulah Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan apa yang telah diminumnya dengan tidak tahu, sehingga tidaklah tumbuh daripadanya daging yang tetap dan kekal. Kalau ada yang mengatakan bahwa apabila adalah semuanya itu menjurus kepada maksudnya,
Maka apakah bedanya antara dirinya dan bukan dirinya dan antara satu pihak dan pihak yang lain dan apakah yang harus diketahui dari perbedaan ini? Kami menjawab yang demikian itu diketahui dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu meninggal dunia dan meninggalkan seekor unta penyiram tanaman dan seorang budak pembekam. Lalu ditanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang demikian itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memakan usaha budak pembekam itu. Berkali-kali orang kembali menanyakan yang demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi terus melarang. Lalu dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rafi mempunyai beberapa orang anak yatim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berikanlah hasil usaha pembekaman itu untuk makanan unta penyiram tanaman. Maka ini menunjukkan kepada perbedaan antara apa yang dimakan olehnya sendiri atau hewannya. Apabila telah terbuka atas jalan perbedaan, maka kiaskanlah kepadanya uraian yang telah kami sebutkan itu. Suatu masalah, harta haram yang berada dalam tangannya kalau ia sedekahkan kepada orang-orang miskin, maka bolehlah ia memperluaskan pemberiannya kepada mereka. Dan apabila ia berbelanja kepada dirinya sendiri, maka hendaklah ia mempersempitkan pengeluarannya sekedar saja. Dan apa yang dibelanjakannya kepada keluarganya, maka hendaklah ia berhemat dan hendaklah sedang di tengah-tengah antara meluaskan dan menyempitkan. Dari itu, maka jadilah 3 tingkat. Kalau ia berbelanja untuk tamu yang datang kepadanya dan tamu itu orang miskin, maka hendaklah ia memperluaskan kepada tamu tersebut. Dan kalau tamu itu orang kaya, maka janganlah diberi makanan kepadanya, kecuali apabila ia berada pada padang Sahara atau ia datang pada malam hari dan ia tidak memperoleh sesuatu, karena dia pada waktu itu adalah orang fakir. Dan kalau orang miskin yang datang itu seorang tamu yang takwa, jikalau tahulah ia yang demikian, niscaya ia bersikap menjaga diri daripadanya, maka hendaklah dibawa makanan dan diterangkan kepadanya. Untuk mengumpulkan antara hak seorang tamu dan meninggalkan penipuan, maka tiada seyuknya ia memuliakan saudaranya dengan apa yang tiada disukainya, dan tiada seyuknya ia berpegang bahwa ia tiada tahu, lalu tiada membawa kemelaratan kepadanya. Karena yang haram itu, apabila telah ada dalam perut, niscaya membekas kepada kekesatan hati, walaupun tidak diketahui oleh yang punya hati itu. Dan karena itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu memuntahkan apa yang telah diminumnya, walaupun keduanya meminum itu dengan tiada mengetahui sama sekali. Dan pahamilah ini, dan kalau kami telah mengeluarkan fatwa dengan halalnya kepada orang-orang miskin, niscaya kami halalkan itu berdasarkan keperluan kepadanya. Maka itu adalah seperti babi dan hamar, apabila kita halalkan karena darurat, maka tidaklah ia berhubungan dengan barang-barang yang baik. Suatu masalah, apabila adalah yang haram atau yang syubhat, diragukan itu dalam tangan ibu bapaknya, maka hendaklah mencegah diri dari memakan bersama keduanya. Kalau keduanya marah, maka janganlah menyetujuinya pada yang semata-mata haram, tetapi melarang keduanya. Maka tiadalah taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau harta itu syubhat, diragukan, dan mencegah dari memakannya adalah untuk menjaga diri, maka ini bertentangan dengan itu, bahwa yang menjaga diri, ialah mencari kerelaan keduanya. Bahkan mencari kerelaan itu adalah wajib, maka hendaklah dengan lemah lembut pada tidak menurutinya. Jikalau tidak sanggup berlemah lembut itu, maka hendaklah ia menyetujuinya. Dan makanlah sedikit.
dengan mengecilkan suap melamakan pengunyahan makanan, dan tidak meluaskan makan, karena penolakan itu menimbulkan permusuhan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah mendekat kepada yang demikian, karena hak keduanya juga kuat. Dan begitu pula, apabila ia diberi pakaian oleh ibunya dengan kain syubhat diragukan, dan ibu itu marah kalau ditolak, maka hendaklah diterima dan hendaklah dipakai di hadapannya, dan hendaklah dibuka waktu di belakangnya, dan hendaklah menjaga benar tidak akan bersalat pada kain itu, kecuali ketika ada ibunya. Maka bersalatlah pada kain tadi, sebagai salatnya orang yang terpaksa, dan ketika bertentanganlah sebab-sebab menjaga diri, maka seyogyanya dianggap tidak ada detik-detik yang halus ini. Diceritakan dari Bishr radhiyallahu anhu bahwa ibunya menyerahkan kepadanya buah tamar yang belum kering, buah rutab, seraya mengatakan, haruslah engkau makan buah rutab ini. Sedang Bishr tidak suka memakannya. Maka makanlah beliau. Kemudian beliau naik ke kamar atas, lalu ibunya pun naik di belakangnya. Maka ibunya melihatnya memuntah-muntah. Ia membuat demikian karena ia ingin mengumpulkan di antara kerelaan ibu dan pemeliharaan perut dari yang tidak halal. Ada orang yang mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal bahwa Bishr ditanyakan, adakah mentaati ibu bapak itu pada yang syubhat diragukan? Lalu Bishr menjawab tidak. Maka Ahmad bin Hanbal menjawab, ini keras sekali. Lalu dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal bahwa ditanyakan Muhammad bin Muqatil al-Abadani tentang syubhat diragukan itu. Lalu beliau menjawab, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Apakah yang akan kamu katakan tentang itu? Lalu Muhammad bin Muqatil mengatakan kepada yang bertanya itu, aku suka kiranya engkau memaafkan aku karena sesungguhnya aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu bapak itu. Kemudian Ahmad bin Hanbal menjawab, alangkah baiknya engkau membuat kebajikan kepada ibu bapak itu.